Kalau mati suri ya istilahnya sebelum menjadi supranatural yang Yeah. dibilang Mas Edi. Iya. Sebenarnya sebelum mati suri pun saya sudah menjadi seperti ini. Iya. Nah tembok saya giniin aja, saya kurek-kurek gini tembus ya Gus. Pak Genta 4 tahun di sini harusnya mati. Ini kenapa kok masih hidup? Dar di atas. Kalau nggak kuat mati saya sudah dikubur. Saya nggak sombong Iya. karena saya itu di dalam jalan yang Benar ya. mana orang-orang yang bilangnya itu musyrik, sini tak tutuki, tak santeti. Saya dimulai Pak Genta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu ke teman-teman pemirsa semuanya. Di kesempatan malam ini ya, kita sowan ke Padepokan Pak Genta. Beliau adalah seorang spiritual yang sudah kondang di Jawa Timur dan beliau pernah mati suri ya teman-teman. Ya, Pak Genta ini seorang mualaf berasal dari Bali yang sekarang menikah dengan orang Mojokerto. Mas Tunggara, alhamdulillah. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Jadi saya pribadi terima kasih banyak kepada Mas Edi. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan memberikan sedikit cuplikan untuk masalah kurang lebihnya kayak kisah hidup saya. Kisah hidup saya terhadap masyarakat semuanya Nusantara. Begini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap, karena saya pribadi itu sebenarnya maaf nggak apa-apa ya. Iya. Sebenarnya ini menolak ya, Iya. menolak adanya seperti ini karena sebelumnya itu saya sudah meminta izin terhadap ruangan yang ada di sini. Jadi begini Mas, sebenarnya saya ini dari dulu memang dikenal keluarga kami sebagai orang yang zaman dahulu kala itu apa ya, pintar, dukun kasarnya, keluarga. Jadi dalam hal itulah yang saya inginkan agar supaya masyarakat paham, orang pintar itu tidak seharusnya pintar dalam hal goib saja, ya kan begitu. Tapi di sini pintar dalam hal goib itu disalahgunakan, ya. Jadi saya di sini meluruskan orang pintar tidak seperti itu untuk menyalahgunakan kemampuan goib. Jadi untuk diberikan pengertian atau education, penjelasan terhadap orang yang tidak memahami. Kenapa kok saya itu bisa dalam ranah hal goib? Jadi begini Mas, semua itu lantaran dari yang kuasa. Jadi semuanya adalah dari tatanan diri kita sendiri dan keyakinan diri kita sendiri, bukan dari paksaan. Gini ya, maaf ini sedikit banyaknya. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi beliau dia kepingin makan atau Iya, bagaimana, iya. nggak apa-apa, yang penting sudah apa-apa. dia tahu bahwasanya saya sudah memahami perawatan saya itu seperti itu. Dan begini,
saya itu memberikan salah satu pengertian terhadap hal ini. Bukan dikarenakan kesaktian orang hidup di dalam dunia. Bukan karena harta di dalam dunia. Kita di dunia ini hanya dan saya selaku sebagai orang yang dipilih oleh salah satu dari ranah gaib, sehingga saya harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harus memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Contoh bukti tadi dari Bu Hajah dan Pak Haji. Iya. Panjenengan tahu sendiri Keluhannya ya. keluhannya seperti Oke. apa. Beliau seorang pengusaha yang besar dan asetnya itu miliar. Iya. Panjenengan tahu sendiri seperti apa. Sehingga apa dia bilang? Saya tenang bila mana Pak Genta sendiri yang memberikan bencana. Berarti selain Pak Genta semuanya itu job. Iya. Saya ini diciptakan oleh Tuhan yang besar untuk memberikan edukasi dan penjelasan, meluruskan apa itu gaib yang sebenarnya, sehingga gaib ini tidak bisa diceritakan dan dibayangkan secara logika manusia, kecuali ada yang menuntunnya untuk ke alam atau kota sarang jana. Saya darah keturunan Bali dan saya ada Kalimantan. Kenapa? Nah, kakang kawa dari saya ada di Kalimantan. Makanya sedikit banyaknya inilah perpaduan antara Kalimantan serta. Ya. Jadi singkat dari cerita ini, saya kepingin dan mengajak kepada kalian semua di dalam channel Tayangan kali ini ya Pak. tayangan kali ini yang dinamakan Petung Sewu. Selamat kalian bertemu dengan saya. Dan selama ini belum pernah kalian mendapatkan suasana seperti ini. Iya, betul. Seumur-umur hidup Belum pernah. belum Iya. pernah. Saya menanyakan panjenengan, betul apa enggak Mas Edi, Mas Ega? Pengalaman Baru kali pertama ya Pak ya. Baru Baru pertama kali kita dan teman-teman ini diajak ya merasakan sensasi masuk ke alam gaib yang saya sendiri merasakan seperti berada di kota Saranjana, dan Kang Ega ini berada di sebuah tempat yang sangat menyeramkan gitu Kang ya. Dan Mas Yusuf penuh senak belukar, dan Mas Yusuf ini merasakan bahwa ada di tempat itu penuh dengan warna putih gitu ya Mas Yusuf ya. Pak Narko sendiri pernah merasakan kembali ke masa mudanya atau masa kecilnya gitu. Ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Kita angkat Pak Genta ini kan keturunan Bali ya, dan dari orang tua Pak Genta ini kedua-duanya itu orang spiritual, orang pinter gitu Pak Genta. betul. Dan tadi di belakang layar Pak Genta menceritakan bahwa pernah mengalami cerita yang dimana Pak Genta ini pernah ibu Pak Genta ya melahirkan di kapal dan ditahan sampai seberang Kalimantan. Itu bisa diceritakan ke pemirsa semua Pak Genta. Kisahnya seperti apa? Sedikit banyaknya singkat cerita saja. Singkat ya. cerita saja ya. Bagus, Nah, jadi nggih, nggih. Mas Ega dan juga Mas Yusuf, Pak Narko. Narko. Sedikit banyaknya ini saya singkat cerita. Saya itu memang dari tahun 80 saya dilahirkan itu di daerah Kalimantan. Dan pada waktu saat itu saya di dalam kandung. Saya itu mau dilahirkan di posisi di tengah laut. Tetapi di tengah laut itu saya disetop ibunda saya. Itu ya ibunda saya lah ya. Mungkin beliau kalau lihat ini mungkin ketawa. Ibunda saya itu asli orang Bali. Nah,
singkat cerita itu kuncinya adalah kita Iya, transmigrasi. transmigrasi. Pada waktu saat zaman itu Pak Soeharto buka transmigrasi. Saya akan lahir di tengah-tengah Kapal di tengah laut gitu ya. tengah laut. Jadi di stop. Di stopnya itu posisinya zaman dahulu kala itu saya di dalam kandungan itu dibuntel. Sistemnya itu kayak dibuntel ini loh. Apa namanya, kain ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang siwek Sewek. ya, siwek ya. Jadi bilangnya begitu, jangan sampai kau lahir sebelum aku buka. Jadi begitu. Jadi ini di dalamnya bawang merah. Nggih. Jangan kamu lahir sebelum aku buka. Lah jadi gini. Ceritanya begitu. Jadi ya mungkin karena posisinya sudah tidak merasakan sakit, itu posisinya beliau itu sudah keluar air ketuban. Harusnya secara medis anak itu harus keluar. Seharusnya. Tetapi secara goibnya tidak keluar. Dan medisnya pun tidak keluar. Di luar logika. Ya kan? Jadi ya mau tidak mau, bisa tidak bisa. Sehingga orang tua saya itu ya sudah tidak menganggap rasa sakit itu sangat mengganggu aktivitasnya. Ya bertani, bercocok tanam dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu saat persis 12 bulan ditanya lah ada orang tua saya yang laki. Kata ibu saya katanya begini, beli, nah gitu ya, kalau orang Bali bilang kan begitu, beli engken nih, jadi sing nyak lekat pasang nih bu gede, sing nyak lekat apa isin nih, adi bukti ini isin bu gede nih basang engken nih beli, ayo takondang ajak nawang di, kalau bahasa Indonesianya ayo ditanyakan kepada orang yang pintar dekat sini. Kita ketemulah dengan ibu orang Dayak Iban. Dayak Iban itu adalah Dayak Pohon. Nah disitulah berdua lihat bahwasanya ya sebelumnya itu memiliki salah satu kayak ada yang mengiring pada waktu saat di laut itu, dan ada sumpah di sini. Beliau mengatakan Dayak Iban itu, ibu-ibu itu, Dayak Iban itu mengatakan apa? Kamu memiliki sumpah di sini. Jadi sumpah itu harus kamu temukan. Di mana? Ternyata sekian bulan. 9, 10, 11, 12. Sampai 12 bulan, Pak ya. Iya. Namanya juga zaman di bawahnya itu masih tanah rumah itu, ya kan? Jadi sudah ditumbuhi sama rayap. Itu rayapnya itu tinggi, Mas Edi. Oh, tinggi. Dibongkar. Rumah rayapnya itu. Rumah rayap itu dibongkar, ternyata apa? Yang lainnya itu sudah habis. Tinggal yang bundelan itu. Tinggal bundelan begini nih. Gitu loh. Ternyata itulah ketemu, dibuka. Buka. Sakitlah perutnya ibu saya. Ini lucu. Ceritanya begitu. Sakitlah perutnya ibu saya. Nah, kurang lebih jarak 10 atau 15 menit lah. Kurang lebih 20 menitan saya lahir. Dan saya lahir tumbuh gigi yang ini. Langsung tumbuh gigi gitu ya. Ini, tengah ini, dua ini. Tumbuh gigi. Andai kata saya di rongsen itu ya, kemarin saya sempat kan di sini itu kan saya sempat operasi, sempat saya itu di di scan, CT scan. Itu gigi saya sama tulang ini itu jadi satu.
Ini ada lucunya di situ. Jadi ini percaya tidak percaya memang ada hasilnya seperti Iya. itu. Ya. Jadi begini. Akhirnya apa? Ya itu tadi kata beliau mengatakan setelah lahir saya, Ibu Dayak mengatakan, jangan kau susui anakmu. Kalau kamu kepingin anakmu panjang umur. Kenapa? Karena susumu ini, air susumu ini sudah tidak bagus lagi buat anakmu yang. Jadi kau carikan susu lain, entah itu susu apapun lah istilahnya agar supaya bisa untuk dikonsumsi oleh ya, nggak pandang bulu, nggak ambil pusing. Kambing ya kambing dibawain, kerbo ya kerbo. Ya itu tadi saya bicara tadi kan sebelum di konten saya bilang apa? Ya saya ya ngikut lah, namanya saya masih kecil teriakannya sealas. Zaman itu teriakan saya sealas, Tangisan saya itu sealas. Maka daripada itu saya astungkare alhamdulillah saya nemuin ibu saya, yaitu ibu saya Mak Iban. Itu saya ditawari. Pas kebetulan mak saya itu, Dayak Iban itu memiliki anak usia 4 cewek. Dan kalau istilah kata itu, kalau sudah saudara satu susuan kan sama saja saudara satu kandung ya. Saya memiliki saudara dan saya disusui, sehingga saya itu pun ditindik. Ini ya jujur aja, kalau memang misalkan gini saya bisa buktikan ini saya ditindik kedua-duanya. Kenapa? Karena itu saya dianggap salah satu adalah keluarga dari Dayak. Ya, jadi seperti itu ceritanya, kisahnya. Dan di samping cerita tentang kelahiran dari Pak Genta ini ya, seperti itu tadi, ada cerita lagi yang sangat menarik. Ini ternyata Pak Genta setelah dewasa itu pernah mengalami suatu kejadian. Beliau ini ya Pak Genta ya, pernah mengalami mati suri ya. Jadi kalau boleh diceritakan itu seperti apa ceritanya Pak Genta ini mengalami mati suri dan sudah dianggap mati, dan sampai sekarang menjadi seorang supranatural sakti ini. Boleh ceritakan kisah mati suri Pak Genta itu seperti apa Pak? Kalau mati suri ya istilahnya sebelum menjadi supranatural yang dibilang Mas Edi. Iya. Sebenarnya sebelum mati suri pun saya sudah menjadi seperti itu. Iya, monggo dijelaskan. Oke. Sebelumnya saya sudah menjadi seperti itu, cuman jalan saya harus melakukan seperti itu. Jalan saya hidup ini saya harus melakukan seperti itu. Mati suri saya itu mungkin adalah pangiling saya. Pangiling artinya pengingat. Saya kemungkinan besar secara alamiahnya saya itu keluar koridor daripada hukum alam, sehingga saya itu diingatkan dengan meninggal. Karena mungkin ya bisa jadi maaf karena saya mungkin nggak benar atau bagaimana ya saya tidak tahu ya Gus. Jadi mau tidak mau seperti itulah saya apa adanya yang saya omongkan sama panjenengan semuanya. Nah, mati suri saya itu ini baru-baru aja. Tahun berapa itu Pak Genta kalau boleh diceritakan Pak Genta? Ini tahun berapa sekarang? Tahun 2024 ya. 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, antara 2017. Kemungkinan seperti itu. Yang tahu adalah istri saya sendiri. Dan pada waktu saat itu ada yang namanya paman saya yang ada di Bali. Istri daripada keluarga daripada istri. Paman saya di Bali. Itu istri dari paman daripada istri saya itu kerja di Bali. Kerja di Bali itu sebagai pengrajin perak, gold and silver. Gold and silver ya.
jadi arsop, larinya ke arsop Iya. arsop. Jadi beliau itu kerja di situ dan beliau yang menyaksikan kondisi keadaan saya mati suri di sana. Dan disaksikan oleh anak saya pribadi, anak saya sendiri, asli daripada keturunan Bali, yaitu Harmono. Nanti suatu saat Mas Kang Edi, Kang Ega dan Kang Yusuf. Yusuf serta Gus Narko. Narko ini nanti saya kenalkan sama anak saya, Oke. keponakan saya kandung. Dan beliau juga Keponakan apa anak? keponakan saya kandung. Keponakan kandung. Iya. Anak daripada abang saya. Iya. Terus setelah itu saya sempat apa ya namanya, orang katanya ya, saya nggak tahu, waktu pas siuman itu sekitaran 3 bulan, kurang lebih lah 3 bulan, saya itu linglung, nggak tahu apa-apa, ditanya ya bengong aja. Lah tembok saya giniin aja, saya kurek-kurek gini tembus ya Gus, di Bali. Tembok itu ya? Tembok saya kurek-kurek gini loh. Saya setelah meninggal itu mati suri, saya itu pulang, ya kan. Nah ini saya kurek-kurek begini ini katanya, saya nggak ngerti karena beliau semuanya di situ itu merawat saya dengan apa namanya, sangat-sangat perhatian sekali bagaimana saya ini agar supaya tidak seperti orang Linglung. linglung. Iya. Tapi keluarga saya sudah bingung, sudah nggak mau istilahnya melihatkan saya kalau bahwasanya saya ini sudah di alam yang lain, tapi saya tidak menyadari itu setelah meninggal mati suri dan saya tidak tahu menahu itu. Jadi setelah jenengan dikabarkan mati suri itu punya kepribadian yang agak aneh gitu ya Pak Genta ya? Betul. Ya termasuk memegang tembok pun bisa tembus gitu ya? Betul. Jadi ya itulah, ya sedikit banyaknya itu kata keluarga saya tapi bukan kata saya. Iya. Ini saya cuman melanjutkan kata keluarga. Iya, cerita karena jenengan kan tidak sadar iya. di waktu itu ya Pak selama Genta ya? 3 bulan. Selama 3 bulan setelah mati suri itu. Dan sekarang Pak Genta ini menetap di, Pak Genta kalau boleh disebutkan ini ikut alamatnya Pak Genta, alamat lengkapnya yang jenengan Dusun ini, Bulak Kunci, ya. Desa Nogosari, Kecamatan Pacet ya. Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ya. Jawa Timur. Jadi Pak Genta ini seorang spiritual ya teman-teman, spiritual yang sudah kondang seperti tadi yang kita sampaikan di awal video. Jadi beliau ini seorang mualaf ya, yang dulu beragama Hindu gitu ya Pak Genta ya. Itu nenek moyang saya. Nenek moyang. Sekarang sudah memeluk agama Islam Pak Genta ya. Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam dan memiliki karomah atau kelebihan yang tentunya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada era sekarang ini teman-teman banyak sekali ya warga yang sedang mengalami kesusahan ekonomi, kekolepan yang dimana banyak pengusaha yang sedang bangkrut. Dan Panjenengan sendiri menyaksikan. Iya, tadi kita juga sebelum review ini teman-teman ada tamu yang mengalami kesusahan di mana seorang pengusaha yang kaya raya, omsetnya miliaran, memiliki masalah dan datang ke Pak Genta ini dengan kedua suami istri ya, 2 orang yang menangis setelah di terapi sama Pak Genta ini. Beliaunya bisa tersenyum, bahkan kedua-duanya bisa tersenyum, dan mudah-mudahan apa yang mereka hajatkan dan sudah dilakukan seperti ritual gitu Pak Genta ya, mudah-mudahan bisa teratasi masalahnya dan bisa tercapai apa yang diinginkannya. Nah Pak Genta, selain tamu tadi yang datang, ada lagi nggak tamu-tamu yang berkeluh kesah atau meminta pertolongan panjenengan? Contohnya seperti apa gitu Pak Genta? Bisa diungkapkan di sini Pak Genta? Banyak sekali. Seperti orang dari kebanyakan sih ya. Kalau di sini sih saya terus terang, masyarakat sini mungkin sudah terselesaikan masalah di luar nalar manusia, sehingga mereka di sini itu sering, sebenarnya kalau saya mau menerima itu sering masyarakat sini itu ya, contohnya kayak tadi Bu Kesadi, Bu RT ya, seperti itu tadi, dan dia itu sangat welcome sekali dan dia percaya di sini. Dan
Tidak perlu saya sebutkan ya inisialnya. Iya, inisialnya nggak usah. Nggak usah. Jadi ya intinya masyarakat di sini welcome sekali adanya saya di sini. Kalau toh seandai kata yang lainnya, ya kayak kemarin Gus Edi yang saya kirim video pada panjenengan. Iya.